warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah, Ibu Francisca, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Bisa Ibu jelaskan, Ibu Francisca dan Ibu Indah jelaskan peran dan permasalahan apa pada kegiatan coaching kita hari ini? Iya, terima kasih Bu Yulas. Di sini saya berperan nanti sebagai coach dari Bu Francisca. Ya, di sini saya sebagai coach dari Ibu Indah, Ibu Yulas, dan di sini rekan saya yang bernama Ibu Indah adalah seorang guru kelas 6 SD di SD Negeri Ngandu. Mempunyai masalah tentang salah satu muridnya yang suka menangis kencang jika mendapat masalah. Bu Indah ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Seperti itu. Oh begitu ya Bu Indah permasalahannya Iya. dengan di sini saya sebagai observer akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching kita hari ini yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pra-supervisi yang sedang kita laksanakan ini, yang kedua kegiatan observasi coaching, terus yang ketiga pasca supervisi. Dan untuk penilaiannya juga ada 3, yaitu yang pertama, ketika rubrik tersebut tidak dilakukan maka nilainya hanya 1. Terus jika sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, itu nanti nilainya 2. Dan yang ketiga, jika sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, itu nilainya 3. Di sini paham Ibu Indah, Ibu Francisca? Paham, Iya, Bu. Untuk kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Indah ataupun Ibu Francisca? Monggo. Untuk kegiatan coaching pada kali ini, Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya ingin mengembangkan itu? Karena dengan adanya kehadiran penuh atau kesadaran penuh dari pihak coach maupun coachee, itu akan menghasilkan percakapan yang berbobot dan juga akan menghasilkan solusi dari permasalahan itu. Dan solusi itu diinginkan itu menjadi solusi yang terbaik. Ya. Untuk Ibu Indah? Kalau saya yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi permasalahan dari yang mungkin saya alami, nanti mungkin bisa dikembangkan dengan cara didengarkan dengan aktif dari Bu Francisca. Oh ya. Dan dari kompetensi-kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi atau dikembangkan oleh coach yang kali ini coachnya adalah Ibu Francisca? Monggo Bu. Jadi yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi sehingga nanti kalau saya mengembangkan kompetensi tersebut, Ibu, saya berharapnya itu dapat mencari solusi terbaik untuk kasus yang sedang dialami oleh Ibu Indah di sekolahnya, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, apa yang menjadi indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching hari ini? Monggo dari Ibu Indah. Di sini karena saya sebagai coach Bu, saya mempunyai permasalahan yang mungkin dihadapi banyak sekali guru-guru lain, tetapi saya ingin dari coaching hari ini dengan Bu Francisca, saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian apa yang saya lakukan, apakah sudah sesuai ataukah masih perlu ada kekurangan yang mungkin bisa saya lakukan untuk menghadapi murid saya yang tadi sudah diceritakan Bu Francisca. Saya mendapat murid yang seperti itu tadi Bu. Yang super hebat ya Bu ya. Super. Monggo Ibu Francisca. Jadi untuk indikator tercapaian dan tujuannya yaitu saya ingin Bu Indah itu sebagai coach saya itu juga hampir sama sebenarnya Ibu. Jadi saya menginginkan Ibu Indah itu mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oh iya. Baik Ibu Indah, Ibu Francisca, demikian tahapan observasi pra-supervisi yang sudah kita laksanakan.
Untuk tahapan selanjutnya adalah observasi kegiatan coaching. Silakan Ibu Indah, Ibu Francisca melaksanakan kegiatan coaching. Baik Ibu Yula. Oh, J Bu Indah. Pripun? Mengganggu sebentar Bu Francisca. Oh, J monggo. Lagi repot betul. Boten, ini hanya mengoreksi tugas dari anak-anak Bu. Pripun, ada apa? Begini Bu Francisca, saya itu punya sedikit masalah. Oh. Dan saya, kalau Ibu Francisca tidak repot, saya itu pengen apa ya Bu ya, ngobrol begitu Bu. Apa namanya, saya itu pengen mencari solusi untuk masalah saya. Saya sudah apa Bu, agak pusing begitu ya Bu ya. Solusi apa yang terbaik untuk ini? Saya itu punya masalah dan saya ingin memecahkannya. Kalau sendiri itu saya malah tambah pusing Bu. Oh, nggih Bu, monggo bisa diceritakan. Kira-kira permasalahannya apa, nanti solusinya bagaimana, kita cari bareng-bareng ya Ibu nggih. Monggo. Kira-kira permasalahan Ibu itu apa Bu? Iya Bu, saya itu kan ngajar di kelas 6 ya Bu ya. Saya itu ngajar kelas 6 SD. Dan saya itu punya satu murid itu anaknya unik begitu. Menurut saya unik, agak unik begitu. Karena dibilang apa namanya, face-nya juga ya biasa ya Bu ya. Tapi sikapnya dan juga perilakunya itu aneh begitu ya Bu. Begini Bu. Jadi salah satu murid saya itu anaknya itu dalam akademik ya Bu, akademik itu kurang pandai, maksudnya kurang bisa mengikuti. Dan tapi setiap dia mendapatkan masalah itu di kelas itu ngamuk-ngamuk, kemudian nangis Bu, nangis kencang. Kemudian sampai nanti mungkin ngamuk-ngamuk begitu, nangis gak berhenti dan keras gitu. Padahal anak itu menurut saya itu juga nakal, dia juga usil Bu, usil dengan temannya itu. Jadi kan apa namanya, dia itu usil, nakal juga, tapi nanti kalau tidak cocok dengan apa namanya keinginannya itu, nanti dia langsung nangis keras begitu Bu. Sampai sekantor itu kadang, siapa itu ya harian lagi begitu. Oh, berarti sudah tidak sekali dua kali ya Bu? Iya Bu, itu sudah banyak sekali, sering dilakukan itu. Oh begitu Bu Indah. Lalu kira-kira Bu Indah, tujuan dari obrolan kita hari ini tuh Bu Indah itu tujuannya bagaimana Bu? Tujuannya apa gitu Bu? Begini Bu Francisca, karena saya tadi datang ke Ibu untuk bisa bicara seperti ini ya Bu. Saya itu pengen mencari solusi Bu. Solusi yang terbaik untuk mengatasi anak saya ini yang saya rasa unik dan aneh begitu Bu. Oh gitu Bu. Tapi Bu Indah tahu nggih untuk anaknya ini kok bisa unik, kok bisa aneh, itu kira-kira Bu Indah tahu nggak ya? Atau memang sudah bawaan dari sananya gitu? Iya, menurut ini Bu, saya kan juga mempunyai catatan ya Bu, catatan untuk anak ini, karena saya sebelum mengajar di kelas 6 itu saya juga sudah bertanya dengan guru sebelumnya. Karena apakah di kelas sebelumnya anak itu juga seperti itu, karena saya menerima kan juga kelas 6 Bu, sudah seperti itu. Dan ternyata juga dari data dari guru sebelumnya itu juga memang sebenarnya dari dulu anaknya juga seperti itu. Dan lanjut di kelas 6 itu juga masih seperti itu Bu. Jadi terus saya juga lihat data dari rapot itu ya Bu, seperti ini saya catat begitu. Nilainya juga tidak maksudnya tidak terlalu bagus. Jadi kemudian dari teman-teman juga anaknya juga katanya juga nakal dan usil tadi. Oh iya.
Lalu Bu, kira-kira itu murid tersebut itu kalau nangis itu apakah hanya pas dikasih tugas atau pas gantian diusirin teman atau gimana Bu? Begini Bu, karena terkadang itu hanya hal sepele begitu Bu. Ternyata saya tanya itu hal sepele dari teman-temannya. Jadi kalau pembelajaran itu biasa Bu tidak menangis atau bagaimana. Jadi saat sama teman-temannya biasanya jam istirahat begitu Bu, saya tinggal karena saya istirahat saat istirahat itu tadi menangis kencang lah. Terus saya ajak tanya teman-temannya itu, tadi ada apa begitu. Ternyata kadang hanya hal sepele gitu. Katanya contohnya begini ya, klub sepak bola dia suka Sleman atau mana, yang satunya suka Persija gitu ya Bu ya. Lah, Sleman kan kalah dengan Persija gitu. Lah dia itu marah-marah sendiri, kemudian nangis-nangis sendiri. Dan anehnya itu setelah nangis itu biasa saja gitu. Saya itu juga lucu. Anak itu nangis tapi habis itu juga biasa saja. Nanti kumpul lagi dengan teman-temannya. Oh iya. Lalu Bu, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu itu tidak nangisnya itu tidak kencang lagi gitu Bu? Kira-kira Ibu Indah sudah punya gambaran belum deh? Ya, saya terus berpikir untuk menyelesaikan masalah tadi. Yang pertama saya itu bagaimana nih caranya. Akhirnya saya dekati anak itu secara individu pada saat menangis. Terus saya juga berdekatan dengan teman-temannya. Saya memberi pengertian kepada teman-temannya kalau sudah Ria nangis, ya sudah, jangan udah nggak usah diperhatikan atau nggak usah diusili begitu. Jadi udah biarkan saja, nanti nak tambah nangis begitu. Lebih kencang lagi ya Bu. Gitu. Lalu Bu, sebenarnya itu solusi yang menurut saya itu sudah solusi ya Bu, itu sudah solusi yang bagus sekali supaya anak itu tidak nangisnya itu tidak kencang, tidak ini. Nah, kira-kira Bu, terus Ibu punya solusi lain nggak Bu? Kalau misalkan dengan solusi yang tadi itu kurang mampu untuk mencegah. Ya, tadi solusi yang kedua saya terus. Pertama tadi menurut saya kurang maksimal karena anak itu masih nangis lagi. Teman-temannya akhirnya nggak sabar. Nah kalau disuruh diem aja begitu, anaknya nggak sabar, masih nangis terus Bu. Akhirnya saya punya solusi. Akhirnya kalau nangis saya diamkan saja. Saya diamkan karena kalau saya dekati itu anak semakin manja. Jadi seperti ketergantungan pada saya, anak itu kalau nggak saya dekati malah ini Bu. Kalau saya dekati malah tambah cari perhatian ke saya. Nah akhirnya saya ya sudah tak diamkan dulu. Jadi udah nangis kencang biarin saja. Sarekan guru sampai itu anaknya nangis udah biarin saja. Gitu. Nah, setelah anak itu diam baru saya dekati Bu. Sebenarnya ada apa masalahnya? Itu anaknya kalau sudah diam itu juga bercerita Bu. Cerita nanti bercerita kalau begini begitu. Terus dia juga dengan pendekatannya tadi pribadi, akhirnya saya juga anak itu akhirnya sudah jarang menangis dan juga jarang untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti menurut Ibu solusi yang kedua tadi sudah maksimal atau belum Ibu? Kalau menurut saya tadi ya saya punya tingkat keberhasilan gitu ya. Yang ingin dikatakan keberhasilan saya itu anak itu sudah tidak menangis dan sudah lebih dewasa. Jadi setiap menghadapi masalah tidak harus dengan nangis kencang gitu. Dan alhamdulillah ini sudah
jarang untuk menangis dan Oh iya. sudah sudah bisa mengerti bahwa setiap masalah itu tidak harus menangis dan juga tidak boleh nakal menyusul dengan teman karena tidak mau, kalau kamu tidak mau disakiti jangan menyakiti orang lain, begitu dia sudah mengerti Bu. Oke. Ya, bagus sekali ya Bu, hebat sekali dalam mengambil solusi, mengambil tindakan. Ibu itu juga sudah hebat tanpa saya harus memberitahu bahwa intinya ibu harus begini, ternyata Bu Indah sudah memiliki solusi sendiri ya Ibu. Itu sangat luar biasa Ibu. Saya yakin Bu, kalau Ibu Indah itu bersungguh-sungguh terus mencari solusi dengan pikiran yang tenang, lalu juga memikirkan jauh ke depan, insya Allah solusi dan rencana aksinya Ibu itu akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula Ibu. Oke. Lalu Ibu komitmen apa? Komitmen apa yang Ibu lakukan untuk rencana aksi Ibu? Iya, dari tadi Bu rencana yang saya ternyata alhamdulillah mendapatkan titik terang, mendapatkan anak sudah mulai berubah, tidak menangis lagi, sudah mulai berpikiran dewasa. Saya akan berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan itu, terus mempraktekkan, dan semoga dengan beriringnya waktu kita bisa membuat anak itu menjadi lebih dewasa dan juga anak itu bisa berpikir bahwa setiap masalah itu tidak harus dengan menangis dan tidak mengganggu orang lain, menghargai orang lain, dan dia juga tidak membuat orang menjadi jengkel lagi Bu, karena teman-temannya itu sebenarnya udah mau biarkan saja, tapi karena dia masih usil kan jadi itu tadi Bu. Jadi ya, dengan beriringnya waktu saya akan melakukan itu dan saya yakin kalau saya lakukan itu dengan ikhlas, dengan sabar, dengan pelan-pelan nanti anak akan menjadi lebih dewasa lagi. Ya, amin ya Bu, semoga benar-benar tercapai harapannya. Lalu Ibu untuk melaksanakan komitmen Ibu, adakah atau Ibu pernah tidak terpikir untuk meminta bantuan orang lain untuk agar komitmen Ibu itu tetap berjalan seperti itu? Iya. Saya karena saya di SD Bu, ya di SD begini kan saya hanya bisa berkolaborasi atau dengan rekan sejawat. Kalau di kelas SMP kan udah enak ada bimbingan konseling ya Bu. Ini saya dengan rekan sejawat dan juga semua yang berkepentingan di sekolah. Kemudian orang tua juga saya, karena saya di sekolah, orang tua yang di rumah saya minta bantuannya untuk membuat anak ini menjadi lebih dewasa. Sangat luar biasa Ibu Indah, sangat bagus sekali untuk pemecahan permasalahannya, terus mencari solusi terbaiknya, mencari jalan keluar dari titik temu atau titik permasalahannya, itu sangat bagus sekali Bu Indah. Saya sangat mendukung rencana Ibu Indah untuk kedepannya supaya anak-anak itu khususnya untuk Rian itu tidak nangis lagi, tidak jahil dan tidak nakal ke teman-temannya seperti itu. Mudah-mudahan Ibu semua yang Ibu harapkan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana Ibu dan juga rencana Ibu bisa berjalan secara maksimal. Ngaten ya Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu Siska. Saya lega sekarang ya. Bisa cerita ke Ibu, mengungkapkan permasalahan yang saya hadapi, dan saya akan lebih mantap lagi di hati saya, akan lebih lebih bisa mengatasi masalah ini dan lebih kuat lagi Bu dalam menghadapi anak saya. Semangat selalu ya Ibu Indah. Iya, terima kasih Bu Siska karena sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Indah. Ngaten mawon, matur nuwun. Oh, Ibu Indah. Hati-hati ya Ibu Indah. Iya Bu, makasih. Ya, alhamdulillah Ibu Francisca, Ibu Indah, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan coaching dan kegiatan coaching yang luar biasa, yang menyenangkan, yang super sekali pokoknya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Francisca sebagai coach dan Ibu Indah sebagai coach pada kegiatan coaching hari ini. Monggo dari Ibu Francisca terlebih dahulu. Terima kasih Bu Yulas.
jadi perasaan saya ketika melakukan praktik coaching pada hari ini yaitu adalah sangat bahagia, sangat bersemangat, dan tentunya saya sangat antusias Ibu karena saya dapat membantu Ibu Indah untuk menemukan solusi atas apa yang dihadapi Ibu Indah, lalu permasalahannya semoga juga saya harapkan permasalahan segera tertangani seperti itu. Seperti tadi dengan rencana-rencana Ibu Indah yang sangat luar biasa seperti itu. Monggo Ibu Indah. Iya, begini Bu, perasaan saya setelah mengadakan coach bersama Bu Francisca, saya sangat senang sekali dan merasa mantap, lega dari apa yang sudah saya lakukan. Saya memiliki solusi-solusi dan ternyata saya bisa dengan adanya sharing dengan Bu Francisca, dengan bertukar pikiran, kemudian dimantapkan oleh Bu Francisca, sehingga saya merasa mendapatkan solusi yang terbaik dan saya lebih mantap dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Luar biasa Bu Indah. Di awal tadi Ibu Francisca sebagai coach ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, sudahkah kompetensi tersebut dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Menurut saya Ibu, alhamdulillah sudah, karena ketika saya tadi melakukan praktik coaching dengan Ibu Indah, saya berusaha semampu saya untuk tetap dalam keadaan kesadaran penuh. Karena apa? Kalau saya tidak dengan keadaan kesadaran penuh, kehadiran penuh Ibu, saya rasa untuk menemukan solusi dari permasalahan dari Ibu Indah itu akan sangat kurang seperti itu. Lalu selain itu, untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, insya Allah sudah kami utarakan Ibu tadi, dari mulai saya menanyakan tentang tujuan, identifikasi masalah, lalu juga rencana aksi Ibu Indah, dan yang terakhir adalah komitmen Ibu atau tanggung jawabnya, insya Allah sudah saya utarakan. Oh iya Bu. Dan apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu pada kegiatan coaching hari ini tadi? Alhamdulillah, kalau untuk saya sendiri sudah sesuai Ibu. Oh iya, alhamdulillah ya. Baik, luar biasa sekali coaching hari ini, dan saya sebagai observer akan menyampaikan umpan balik untuk Ibu Indah sebagai coach dan Ibu Francisca sebagai coach. Jadi seluruh tahapan coaching sudah sesuai dengan alur kita, yaitu ada beberapa tahap tadi dan sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Serta pada kegiatan coaching hari ini tadi mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Indah, dan di mana hal ini sebagai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Ibu Indah, Ibu Francisca, untuk kegiatan coaching yang akan datang, adakah kompetensi lain yang ingin Ibu Francisca dan Ibu Indah kembangkan? Monggo dari Ibu Francisca. Untuk selanjutnya Ibu, praktik coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan fokus pada coaching dan juga mampu melihat peluang baru Ibu. Karena mungkin tadi saya masih ada sedikit kurang fokus. Mungkin ke depannya saya akan lebih fokus lagi terhadap coaching saya, sehingga coaching saya juga merasa nyaman, lalu juga coaching saya bisa mengemukakan apa yang ingin dilaksanakan seperti itu. Ya, monggo Ibu Indah. Iya, untuk praktek coaching selanjutnya, ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan alur kita Bu Indah. Kemudian saya juga ingin mengembangkan lagi kompetensi seperti yang prinsip-prinsip di coaching, yaitu dengan mendengarkan kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali apa yang menjadi permasalahan dari coach saya. Oh iya Bu Indah. Demikianlah kegiatan coaching kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih Bu Francisca dan Ibu Indah untuk kegiatan coaching hari ini. Ya, terima kasih juga Bu Yuda.